Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia. Penasaran gak sih? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan dulu tim dari penyusun video ini. Yang pertama ada Rifkiah Nur, yakni saya sendiri. Yang kedua ada Erliana, dan yang ketiga ada Mas Khalilur Rahman. Latar belakang dari Perang Dunia I ini dibedakan menjadi dua, yakni ada sebab umum dan sebab khusus. Untuk latar belakang sebab umum dari Perang Dunia I ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkembangnya industrialisasi dan perkembangan militer di negara-negara Eropa pada saat itu. Nah, secara singkatnya, sebab umum yang melatar belakangi dari Perang Dunia I ini karena perebutan wilayah jajahan untuk melebarkan bisnis industri dari negara-negara besar di benua Eropa tersebut. Selanjutnya, sebab khusus yang melatar belakangi dari Perang Dunia Pertama ini berkaitan dengan pembunuhan putra mahkota Austria bernama Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni 1914. Pembunuhan putra mahkota dari Austria tersebut dilakukan oleh Gavrilo Principal di Sarajevo, yakni ibu kota Bosnia Herzegovina. Ada sebab umum dan sebab khusus yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia II. Untuk sebab umumnya ini yang pertama adanya kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Ini dikarenakan LBB tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Sebab umum yang kedua ini karena adanya perlombaan senjata dari industri angkatan perang berkembang dengan pesat karena mendapat dukungan keuangan dari negara. Lalu yang ketiga ada persekutuan dan pertentangan paham. Nah, ini terjadi pada sebelum atau menjelang Perang Dunia Kedua. Terdapat tiga paham yang berkembang pada saat itu, yakni paham komunis, fasis totaliter, dan juga demokrasi liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Untuk sebab khusus yang melatar belakangi dari Perang Dunia Kedua ini adalah serangan Jerman atas Polandia pada 1 September 1939. Serangan yang dilancarkan Jerman ini telah mengawali pertempuran dunia di front Eropa dan Amerika Utara. Adapun sebab khusus yang mengawali Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik ini yakni pemboman pangkalan angkatan laut dari Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai latar belakang terjadinya Perang Dunia I dan II. Setelah kita membahas mengenai latar belakang Perang Dunia I dan II baik secara umum maupun secara khusus, sekarang kita berlanjut ke materi pengaruh Perang Dunia I dan II. Jadi ada beberapa pengaruh atau akibat dari Perang Dunia I dan II baik di dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu pengaruh Perang Dunia I dalam bidang politik. Yang pertama yaitu lahirnya negara-negara baru yang merdeka. Kedua, dibentuknya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Ketiga, runtuhnya 4 kekaisaran besar di Eropa. Kemudian ada juga pengaruh Perang Dunia I dalam bidang sosial. Di antaranya yaitu
banyaknya korban yang tewas, terluka, dan bahkan hilang. Kedua, kerugian material dan non-material. Ketiga, negara-negara di Eropa banyak yang kehilangan kaum pemuda akibat ikut dalam berperang. Kemudian, meningkatnya peran perempuan akibat kekurangan pemuda di Eropa. Yang kelima, menurunnya angka kelahiran di Eropa, khususnya di negara Prancis. Kemudian dampak atau pengaruh Perang Dunia I di bidang ekonomi adalah yang pertama, yaitu terjadinya depresi besar di bidang ekonomi atau menurunnya tingkat ekonomi di seluruh dunia. Kedua, hancurnya pusat industri. Ketiga, rusaknya daerah pertanian dan peternakan. Keempat, hancurnya sarana fisik dan non-fisik dalam bidang ekonomi. 5. Negara yang terlibat perang dijerat hutang yang digunakan untuk biaya berperang. Setelah kita mempelajari mengenai pengaruh Perang Dunia I baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, kita juga akan membahas mengenai pengaruh Perang Dunia II dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama yaitu dalam bidang politik ada Amerika Serikat dan Rusia menjadi negara adikuasa. Kemudian nasionalisme di Asia berkobar dan timbul negara merdeka seperti Indonesia dan Filipina. Kemudian ada munculnya politik mencari kawan atau aliansi yang dibentuk berdasarkan kepentingan keamanan bersama. Misalnya ada NATO dan SEATO. Kemudian terjadinya perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menimbulkan perang dingin atau bisa disebut perang dingin. Sekarang kita lanjut ke pengaruh atau akibat Perang Dunia Kedua dalam bidang ekonomi dan sosial atau sosial ekonomi. Ya, dalam bidang sosial yaitu terbentuknya URA atau United Nations Rehabilitation Administration yang bertujuan atau bertugas diantaranya memberi makan kepada orang-orang yang terlantar setelah perang dan juga mendirikan rumah sakit. Kemudian dalam bidang ekonomi terjadi pengangguran di mana-mana dan negara yang kalah perang kekurangan modal untuk membangun kembali negaranya. Itulah dampak atau pengaruh dari Perang Dunia Kedua baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Pengaruh Perang Dunia I dan II terhadap hubungan internasional. Perang Dunia I, hubungan internasional dari Perang Dunia I adalah menumbuhkan keinginan untuk menciptakan perdamaian yang kemudian menjadi pendorong terbentuknya Liga Bangsa atau League of Nations yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Yang kedua, lahirnya ilmu hubungan internasional merupakan salah satu bukti pengaruh Perang Dunia I tersebut. Perang Dunia II, berakhirnya perang ini membawa dampak yang sangat besar terhadap hubungan internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, terjadinya dekolonisasi, munculnya negara-negara yang baru merdeka. Ketiga, munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya atau superpower. Yang terakhir atau keempat, terjadinya perang dingin dan terbaginya dunia menjadi blok barat dan blok timur. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan.
Saya mewakili dari teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.